Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat-sehat. Syukurlah. Sehat-sehat? Ya. Nah, syukurlah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Yang menjadi ketua kelas di sini siapa? Oke. Yang menjadi ketua kelas silakan memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih, Bu. Marilah kita berdoa menurut pengalaman dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi tentang tekanan zat padat. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Oh, semuanya hadir ya? Mantap. Tingkatkan kehadiran kalian dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke. Tadi materi kita hari ini tentang zat padat. Namun sebelum memulai materi, Ibu ingin mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Materi kemarin terakhir tentang apa? Gaya, Ibu. Oke, tentang gaya. Ada yang bisa menjelaskan konsep gaya seperti apa? Yang tahu bisa acungkan tangan. Oke, silakan Nona. Gaya adalah tarikan atau dorongan itu. Nah, mantap. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Nah, materi gaya kemarin ada kaitannya dengan materi yang akan kita jelaskan pada hari ini, yaitu materi tentang tekanan zat padat. Nah, adapun tujuan dari materi tekanan zat padat pada hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep tekanan zat padat. Tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, mengaplikasikan atau siswa mampu menerapkan konsep tekanan zat padat ke dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, baik. Kita mulai ke materi kita ya. Nah, anak-anak, pada saat musim hujan, seringkali kita jumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan ya. Nah, kalian bisa lihat pada slide. Di sini ada jalanan yang berlumpur. Bisa lihat? Oke. Nah, pada saat musim hujan, untuk bisa melewati jalanan yang berlumpur, kira-kira sepatu manakah yang akan kalian kenakan? Apakah sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Betul. Dua-dua, Ibu. Betul. Ada yang memilih sepatu boot? Oke, yang memilih sepatu hak tinggi? Ada? Ongki. Ada? Ongki tadi kan Oke. Dua-dua, Ibu. Dua-dua untuk melintasi jalanan yang berlumpur ya, jalan kaki maksudnya. Nah, silakan masing-masing, karena ini mempunyai dua jawaban. Jadi saya minta dari masing-masing kalian untuk mempertanggungjawabkan jawaban kalian ya. Nah, tadi yang pertama yang menjawab lebih menggunakan sepatu boot. Siapa? Bisa mempertanggungjawabkan kenapa Nona Salman lebih memilih menggunakan sepatu boot pada saat melintasi jalan yang berlumpur? Karena sepatu boot pembawa rata, Ibu. Kalau pakai sepatu hak tertancap. Oke, mantap. Kemudian ada jawaban lain yang tadi memilih jawaban sepatu boot? Pas? Ada jawaban lain, silakan. Ada Ibu, supaya karena kan sepatu boot agak tinggi toh Ibu. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam lumpur bisa tidak terlalu kena kaki dan lumpur. Oke, mantap. Jawabannya benar sekali. Kita berikan aplaus dulu. Nah, kemudian giliran yang berikut yang menjawab pertanyaan tadi lebih memilih menggunakan sepatu hak tinggi. Silakan pertanggungjawabkan. Oke, baik, Ibu. Terima kasih klarifikasi bahwa tadi sudah memilih dua-dua. Oh, memilih dua-dua. Ya. Nah, memilih dua-dua tentunya berbeda. Ketika kamu memilih menggunakan sepatu boot, tadi jawabannya sudah ada. Nah, menggunakan sepatu hak tinggi, Oke, baik. kira-kira apa yang terjadi? Kalau untuk sepatu boot seperti yang tadi teman-teman saya jelaskan, kalau untuk sepatu hak tinggi, kalau kita melihat rutenya seperti itu, berarti kita
cari jalan yang tidak ada lumpurnya. Oke. Dan kita menepi. Oke. Mantap. Jawaban semua dua jawaban itu benar ada yang ya. Nah, untuk bisa melintasi jalanan yang berlumpur, alangkah baiknya kebanyakan setiap orang itu lebih memilih menggunakan sepatu boot. Kita perhatikan pada layar, kita perhatikan luas permukaan pijakan dari sepatu boot. Luas permukaan pijakan dari sepatu boot ini dia lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan pijakan dari hak tinggi kan? Luas permukaan hak tinggi ini kecil, sedangkan luas permukaan dari sepatu boot ini ya luas permukaannya besar, sehingga tekanan yang dihasilkan pada saat kita melintasi jalan yang berlumpur itu sangat kecil. Nah, fenomena ini juga dapat terjadi pada hewan, yaitu pada angsa dan ayam. Pernah lihat angsa? Pernah ya? Pernah lihat ayam? Pernah. Ada ayam di rumah? Ada. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan pada kaki ayam ya. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan kaki ayam dan kaki angsa? Kaki angsa berselaput. Kemudian kaki ayam tidak berselaput. Mantap. Jawabannya benar sekali. Kaki ayam dan kaki angsa itu dia memiliki perbedaan, di mana kaki angsa dia memiliki selaput, sedangkan kaki ayam tidak memiliki selaput. Nah, angsa dia lebih mudah untuk hidup di daerah yang berlumpur, sedangkan ayam tidak mudah kan untuk hidup di daerah yang berlumpur. Betul? Betul. Nah, mengapa demikian? Kita perhatikan pada bentuk kaki, luas permukaan pijakan dari kaki angsa itu sangat besar karena dia memiliki selaput. Sedangkan luas permukaan pijakan dari kaki ayam itu sangat kecil karena kaki ayam tidak memiliki Selaput. Nah, itulah sebabnya mengapa angsa lebih gampang untuk hidup di daerah yang berlumpur. Nah, kemudian selanjutnya dari fenomena-fenomena yang sudah saya jelaskan, kita bisa mengetahui pengertian dari tekanan itu sendiri. Ada yang bisa menjelaskan pengertian tekanan? Silakan angkat tangan. Oke, sudah ada di layar ya. Sudah ada di layar. Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada satuan luas permukaan atau bidang tekan. Itu pengertian dari gaya sendiri ya. Nah, konsep dari tekanan pada ini itu sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga konsep tekanan zat padat apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkannya juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika luas permukaan suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, bisa dipahami dari fenomena serta konsep dari tekanan zat padat? Bisa, Ibu. Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pas. Iya, Ibu. Sudah pahami betul? Iya, Ibu. Oke, mantap. Nah, kemudian secara matematis tekanan itu dapat dirumuskan seperti kita lihat pada layar. P sama dengan F per A. Dengan P sama dengan tekanan dan satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian F sama dengan gaya dengan satuannya Newton, dan luas permukaan dan A sama dengan luas permukaan atau luas bidang dengan satuannya meter kuadrat. Nah, ini merupakan rumus dari tekanan itu sendiri. Kemudian kita masuk pada tujuan yang kedua ya. Tadi tujuan yang pertama, konsep kita sudah menjelaskan. Kemudian kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu mengaplikasikan atau penerapan dari tekanan zat padat ke dalam kehidupan sehari-hari.
kita lihat pada slide. Untuk besar dulu ya. Nah, kita lihat pada gambar aplikasi yang pertama. Di sini ada yang tahu ini gambar apa? Kapak. Nah, kemudian yang ini gambar apa? Paku. Paku. Dan jarum ya. Ya. Paku dan jarum. Itu merupakan salah satu aplikasi atau penerapan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada mata kapak itu sengaja dibuat runcing pada ujungnya. Itu bertujuan agar mempermudahkan kapak untuk membelah kayu. Itu penerapan salah satunya. Kemudian penerapan yang kedua ada pada paku. Paku, di sini ibu memiliki paku. Nah, pada paku ini bagian ujungnya sengaja dibuat runcing supaya mempermudahkan paku untuk menancap ke tembok atau pada kayu. Nah, ketika ibu menancapkan ini pada kayu, kira-kira ketika diberikan gaya, apa yang menghasilkan? Tekanannya itu akan semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar. Sebaliknya, jika ibu menancapkan bagian paku yang tumpul, kita tancapkan ke kayu lalu diberi gaya, kira-kira tekanan yang dihasilkannya itu besar atau kecil? Kecil. Nah, itu sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan ya. Bisa dipahami aplikasi dari tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Nah, kemudian ada pertanyaan? Tidak pasti. Pas? Ya. Pas. Oke. Karena semuanya sudah paham dengan materi tekanan zat padat, saya meminta adik-adik semua untuk terbagi menjadi 3 kelompok. Dengan satu kelompok terdiri dari berapa orang? 2 orang ya. Silakan bagi ke dalam bentuk kelompok. Terbagi menjadi 3 kelompok. Silakan. Yang sedikit. Maju. Nah, mantap. Sekarang ibu membagikan. Di sini ibu punya plastisin. Kita melakukan ibu. Oke, nanti silakan dipilih ya warna yang mana. Hijau duluan. Biru ibu. Hijau ibu. Yang mana nanti silakan kalian pilih. Satu kelompok terbagi menjadi 2 plastisin. Silakan dipilih. Maksud ibu pesan biru pesan Biru kan biru satu ini. Oke. 2. Oke. Ini kelompok yang 1. Oh, oke. 2 ya, 2 plastisin. Kemudian ibu bagi uang logam. Satu kelompok ada 2, karena plastisinnya ada 2. Kemudian ini uang logam 500 ya. Kalau dihitung bisa jadi 1000 kok. Nah, kemudian ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian baca LKPD ini dengan saksama, memahami konsep, langkah kerja, serta mengerjakan diskusinya ya. Yaitu kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Ini. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 2. Kemudian ini untuk kelompok 3. Silakan buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya. Lalu kita masuk ke langkah kerja. Sudah lihat langkah kerjanya? Oke? Sudah? Nah, silakan baca langkah kerjanya. Di sini percobaannya terdapat 2 percobaan ya. Ibu ini kita buka dia punya plastik kecil. Oh iya, buka dulu. Mohon maaf, buka dulu plastiknya. Sudah? Jadi Bu. Oke. Kemudian silakan membaca. Ini ada 7 langkah kerja ya. Ada 7 langkah kerja. Sudah? Oh, dibuka ya? Ibu ketemu praktik suami sih Bu. Oh iya. Ibu nanti kita sama-sama melakukan praktikum bersama teman-teman kelompok lain ya. Usahakan sesuai arahan. Oke. Nah, langkah kerja yang pertama.
letakkan uang logam dan plastisin. Letakkan uang logam di atas plastisin, diletakkan dulu. Letakkan dulu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal yang satu secara vertikal. Sudah? Siap. Oke. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, berilah dorongan atau gaya dari kedua logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Usahakan kedua tangan yang satu memegang dari begini anak-anak. Oke, begini anak-anak. Satu orang usahakan melakukan pengamatan percobaan, kemudian yang satu orangnya melakukan pengamatan. Lalu ditulis ya. Satu orang tulis hasil pengamatannya nanti seperti apa. Sudah diberikan gaya ke uang logam? Sudah? Oke. Ya, diberikan gaya, ditekan. Nah, oke. Kemudian langkah yang ketiga, ambil kedua uang logam tersebut, lalu memeriksa bekas pada plastisin. Nah, ambil. Sudah? Oke. Nanti silakan kalian melakukan pengamatan. Sudah? Kalian melakukan pengamatan? Sudah? Sudah. Kemudian langkah yang berikut, percobaan yang kedua. Ini percobaan yang pertama ya. Nanti hasil pengamatannya kalian pahami atau kalian tulis supaya mudah untuk menjawab pertanyaan di belakang nanti. Kemudian langkah yang kedua, percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ya. Siapkan kembali plastisin serta uang logam. Tulis dulu maksudnya. Kalian amati lalu menuliskan atau dipahami juga baik. Oke. Ini vertikal tadi bentuk ini, sedangkan ini bentuk horizontal. Nah, kemudian letakkan kembali uang logam serta plastisin. Sudah, Ibu. Kemudian letakkan uang logam secara vertikal. Kedua-duanya diletakkan secara vertikal. Dua-duanya. Sambil paham. Di situ di LKBD ada langkah kerja kan. Silakan sambil membaca selain mendengarkan arahan dari Ibu. Sudah? Sudah. Kemudian langkah yang berikut, berilah dorongan pada uang logam yang pertama. Contoh, ini kelompok. Uang logam pertama terletak pada plastisin berwarna merah. Jadi yang ini uang logam pada plastisin Warna hijau. yang kedua. Nah, berilah dorongan pada uang logam pertama dengan dorongan atau gaya yang besar. Ditekan agak kuat. Kemudian pada uang logam yang terletak di plastisin kedua, berikan gaya itu secara lembut. Lemah lembut ya. Oke. Jangan terlalu tekan supaya kalian bisa melihat perbedaannya nanti. Nah, kemudian ambil kembali kedua uang logam tersebut dari plastisin. Kemudian amati ke dalam bekas uang logam. Sudah? Sudah? Ada dua perbedaan ya. Apa? Nanti bisa dibalik saja, bisa dibalik. Sudah? Oke, mantap. Nah, kemudian selanjutnya buka lembaran selanjutnya. Itu vertikal dua kok Ibu. Iya, langkah yang kedua vertikal dua. Nah, itu langkah dulu, pahami langkah dulu sesuai arahan. Ini menguji besar gaya yang kedua. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke diskusi. Di sini soal ada 3 nomor terbagi menjadi satu soal satu kelompok ya. Jawab semua apa Ibu? Tidak. Kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 atau soal nomor 1. Kemudian kelompok 2 menjawab soal nomor 2 dan kelompok 3 menjawab soal nomor 3.
Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa Ibu. Nah, tadi kita sudah melakukan pengamatan, kemudian silahkan kalian mengerjakan hasil diskusinya. Lalu sebentar, perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Silakan, Ibu beri waktu 2 menit saja ya. 3 menit, oke. Ibu beri waktu 3 menit, silakan. Jawab pertanyaannya. Kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Dan kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Silakan baca. Ditulis nanti di LKPD kalian. Silakan. Oke, baik. Waktunya sudah selesai untuk kalian diskusi. Sekarang silahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk melakukan presentasi di depan hasil diskusi kalian. Silakan. Perwakilan ya. Kelompok 1 Ibu. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Ayo semuanya ya, tiga-tiganya. Perwakilan. Oke, silakan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 di mana? Kelompok 2 kami sulapan. Oke. Perwakilan dari kelompok 3 silakan. Oke. Baiklah. Oke. Baik. Karena kalian sudah maju, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Dari siapa dulu? Dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan diskusi kelompok kami, seorang satu posisi lembaga manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil. Berdasarkan hasil diskusi kami, posisi uang logam yang memiliki luas permukaan pijakan yang lebih kecil yaitu posisi vertikal, karena posisi ini memiliki luas permukaan pijakan yang kecil. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Sekarang waktunya kelompok 2 untuk mempertanggungjawabkan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami akan menjawab soal diskusi yang kedua, yaitu ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan atau gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya yaitu vertikal. Alasannya karena luas permukaannya lebih kecil. Terima kasih. Oke, baik. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Kemudian dipersilakan kepada kelompok terakhir untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih untuk hasil diskusi kelompok 3 dan untuk soal ketiga. Bekas pada kelas di sini yang dalam berarti kelas di sini tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dan kedua perlakuan tersebut manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Dia luas permukaan kan sama yang dapat tekanan yang lebih besar dan gaya yang lebih besar. Kasih. Ya, mantap. Yeay. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian. Nah, baik. Semuanya kembali ke tempat duduk semula. Kembali ke tempat duduk semula. Oke, rapi. Yang rapi. Oke. Sisil, silakan kembali ke tempat duduk semula. Nah, baik. Sekian diskusi dari kita semua pada hari ini. Nah, dari konsep percobaan serta aplikasi serta diskusi yang sudah kita jalankan tadi, ada yang bisa menyimpulkan buat kesimpulan akhir dari materi kita hari ini. Ada yang bisa bantu menyimpulkan? Baik, Bu. Silakan. Ya, silakan. Jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu, ini kita belajar tentang tekanan sepadan, di mana tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan. Di mana tekanan sepadan ini dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kapak, jarum, dan paku.
Oke, kita berikan aplaus kepada Nona yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi itu sekian kesimpulan dari materi yang kita jelaskan pada hari ini. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya, ada yang masih bingung mungkin, atau semuanya sudah dipahami? Sudah Ibu. Oke, betul ya, tidak ada pertanyaan? Sudah Ibu. Ibu. Oke. Nah, dengan demikian berakhirlah sudah materi kita pada hari ini. Dan sekarang kita tutup dengan doa penutup. Satu orang memimpin kita di dalam doa. Silakan. Sisil Ibu. Oke, Sisil silakan. Teman-teman dan ibu-ibu sebelum kita pulang untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Sisilia yang sudah memimpin kita pada doa penutup. Dengan demikian berakhirlah sudah materi kita pada hari ini. Sekarang silakan kalian semua kembali ke rumah kalian masing-masing. Selamat siang. LKPD kumpul kok. Siang Ibu. Oh iya, maaf ya, LKPD-nya dikumpulkan kembali dengan plastisin dan uang logam. Ibu berapa uang sih Bu? Dengan plastik nah Ibu, itu uang untuk saya beli permen kok. Kalau haus silakan. Karena hari ini kebetulan cuacanya sangat panas ya. Kelompok 3 ini. Plastisin. Sita 1. Buku tuh main plastik sih. Oke. Masih ada dua ini. Masih ada? Masih ada dua di sini. Habis Ibu. Nah, dengan demikian terakhir sudah. Sekarang silakan kalian kembali ke rumah kalian masing-masing. Shalom. Halo.